Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai alga, klasifikasinya, meskipun pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai alga ya, beberapa klasifikasinya. Nah, kita lihat di sini alga itu dibagi atau dikelompokkan lagi berdasarkan pigmen yang dominan ya. Dan nanti kalau kalian lihat berbeda buku, mungkin klasifikasinya juga berbeda. Nah, kita sekarang membahas yang secara lengkap ya, dari ada 7 pengelompokan dari alga. Nah, ada alga hijau, keemasan, coklat, merah, euglonophyta, pyrophyta atau ganggang api, dan diatom, Basiloryophyta. Nah, kita lihat yang pertama ganggang hijau. Nah, ganggang hijau ini pigmen yang dominan adalah klorofil ya. Makanya namanya adalah klorofita. Klorofil A atau klorofil B di sana ada, dan ganggang hijau ada yang uniseluler, oke, dan dia uniseluler yang tidak bergerak, non-motil, ada yang uniseluler dan dia bergerak bebas. Contohnya apa yang bergerak di sana ada chlorella yang bentuknya bulat. Oke, ini dia. Sementara yang tidak bergerak, Chlamydomonas. Oke, ini. Kemudian ada yang koloni tapi motil, jadi dia berkoloni bersama-sama dan bergerak, Volvox, seperti ini. Kemudian ada yang berkoloni tapi tidak motil, Hydrodictyon ya, seperti ini bentuknya, diktion. Dan bentuk dari klorofita ini ada yang filamen, jadi tidak hanya yang bulat ya atau nanti koloni, tapi ada yang filamen, lembaran, dan ada yang seperti silinder. Seperti ini. Ini yang berbentuk filamen ya. Seperti ini juga enteromorpha. Oke. Hanya yang bulat yang seperti ini ya, yang koloni yang biasanya uniseluler. Masuk ini dan chlorella. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini hanya memperlengkapi beberapa kelompok alga yang belum kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan di sini untuk ganggang hijau. Oke, bahwa dia dinding selnya tersusun dari selulosa. Kemudian ada yang berukuran mikro dan ada yang berukuran makroskopis. Jadi seperti ini kita amati dengan mikroskop ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang berbentuk filamen ini sudah berupa makroskopis, tidak perlu alat bantu untuk melihatnya. Berbeda dengan hydrodictyon ini atau chlorella, butuh mikroskop ya karena dia mikroskopis. Nah, reproduksinya ada yang seksual dan ada yang aseksual. Seksual dengan cara konjugasi, kalau aseksual dengan spora zoospora atau nanti dia memutuskan fragmentasi bagian dirinya. Nah, peranannya apa? Peranan dari ganggang hijau ini ada yang berperan nanti sebagai bahan makanan yang mengandung protein sel tunggal ya, mengandung protein, bisa sebagai obat-obatan. Kalau Spirogyra nanti penelitian di lab biasanya untuk fotosintesis, dan di lingkungan dia berperan sebagai fitoplankton ya untuk ganggang hijau karena dia berfotosintesis. Sekarang kita masuk pada ganggang keemasan ya. Chrysophyta. Oke, ciri yang paling dominan di sana nanti adalah pigmennya. Yang dominan adalah karoten dan xanthophyll. Kemudian Chrysophyta ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Oke, ini pasti dia multiseluler dan makroskopis. Ini dia juga sebenarnya sudah multiseluler ya, filamen koloni. Nah, ya seperti ini yang uniseluler. Kemudian habitat di tempat basah, air tawar, air laut, uniseluler berkoloni atau uniseluler yang sendiri-sendiri, soliter ya. Jadi Chrysophyta ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, mikroskopis, makroskopis, dan pigmen yang dominan adalah karoten dan xanthophyll ya. Oke, sekarang kita lihat masih Chrysophyta. Dinding selnya dari selulosa, pektin, silika.
Tapi ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Yang tadi kita sudah bahas, mikroskopis dan makroskopis. Nah, sekarang cadangan makanannya berbentuk minyak atau laminarin. Reproduksi sama, bisa seksual, bisa seksual, aseksual dengan spora yang berupa zoospora, dan dia juga bisa membelah diri, atau kalau secara seksual nanti membentuk secara oogonia ya. Nah, peranannya apa? Dia komponen penting untuk pembentuk minyak bumi, karena tadi cadangan makanannya berupa minyak atau laminarin ya. Oke, kita masuk ganggang ketiga, yaitu Bacillariophyta atau diatom. Nah, sebenarnya ini merupakan bagian dari ganggang sebelumnya ya, tadi ganggang keemasan Chrysophyta, tapi karena ada ciri khusus, dia juga bisa dikelompokkan nanti menjadi ya Bacillariophyta, kelompoknya tersendiri ya. Nah, kita lihat cirinya apa? Uniseluler, berkoloni, jadi dia bersel satu, umumnya bersel satu dan berkoloni berkelompok ya. Nah, ini ciri khususnya. Punya bagian yang disebut dengan kotak atau hipoteka dan penutup epiteka. Oke, itu adalah ciri dari diatom. Kemudian warnanya kuning, kecoklatan. Makanya sebelumnya dia dimasukkan dalam ganggang pirang ya adik-adik ya. Ganggang keemasan tadi ya, Chrysophyciae ini. Kemudian reproduksi secara aseksual sama membelah diri, hidup di air yang jelas habitat yang berair, laut, apakah tanah, air tawar, permukaan basah. Nah, peranannya apa di sini? Kalau kita lihat, ini tadi berbagai bentuk ya. Ada yang segitiga, bulat, bisa seperti bintang, bentuknya macam-macam untuk diatom. Nah, peranannya biasanya tanah yang mengandung diatom berperan sebagai bahan penggosok, isolator, tadi juga bisa sebagai bahan peledak, pembuat pasta gigi, penyaring, atau campuran semen ya. Nah, gambar seperti ini mikroskopis adik-adik ya. Kita bisa mengamati di bawah mikroskop. Navicula pinularia, contoh dari diatom. Nah, sekarang kita masuk ganggang keempat. Phaeophyta, ini disebut juga dengan ganggang coklat ya. Nah, pigmen dominannya di sana ada fukosantin, selain memang ada klorofil, ada xanthofil, ada karotin, tapi yang dominan adalah fukosantin. Nah, ini kita amati tanpa alat bantu ya, karena umumnya memang ganggang coklat adalah makroskopis. Bisa saja kita bingung ini tumbuhan atau alga ya, karena dia mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi. Jadi dia punya bagian yang mirip akar, mirip batang, dan mirip daun. Dan umumnya berarti dia multiseluler ya, karena sudah seperti tumbuhan tingkat tinggi. Nah, filamen bercabang bentuknya atau tidak bercabang, dan punya gelembung-gelembung udara. Ini ya, seperti gelembung seperti ini. Ini bukan buah, tapi seperti gelembung untuk pelampung. Nah, dinding selnya mengandung asam alginat. Nanti alginat ini perannya banyak ya adik-adik ya, manfaatnya. Kemudian dia berkoloni, jadi tidak sendiri-sendiri tapi berkelompok ya, berkoloni. Cadangan makanan berupa laminarin. Hampir sama tadi dengan ganggang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat. Reproduksinya juga bisa seksual dan aseksual. Oke, seksual dengan cara isogami, oogami. Isogami itu apa? Isogami, iso itu sama, gami ini nanti hubungannya dengan gamet. Jadi peleburan gamet jantan dan betina, di mana gamet jantan dan betina ini secara morfologi itu sama. Jadi bentuknya sama, makanya disebut dengan isogami. Apakah itu ya ukuran atau bentuknya, penampakannya itu sama antara gamet jantan dan gamet betina. Kalau oogami ada yang berbeda, yaitu bentuk ukuran nanti ya, di mana gamet betina lebih besar. Makanya oogami. Ya, gamet betinanya nanti lebih besar. Nah, itu secara seksual, secara aseksual tetap dengan cara dia membentuk spora, zoospora yang berflagel dan
bisa memutuskan, jadi fragmentasi. Nah, contohnya apa di sini ada makrocystis. Kalau makrocystis ini bisa panjang ya, panjangnya bisa lebih kurang 3 kilometer, panjang sekali. Selain tadi ada di sini apa ya, ada sargassum, ada fucus vesiculosus. Kalau sargassum ini hanya ratusan meter bisa panjangnya, sementara fucus lebih kurang sampai dengan 30 sampai dengan 100 sentimeter. Nah, yang lebih panjang tadi makrocystis ya, bisa sampai 3 kilometer panjangnya. Nah, sekarang kita lihat peranannya apa. Peranannya ternyata lumayan ya adik-adik. Ini sargassum, ini bisa berperan sebagai anti kolesterol, kemudian bisa sebagai sumber energi, biofuel, kemudian bisa sebagai penyubur ya, biofertilizer, anti kanker, krim kosmetik. Nah, asam alginat tadi bisa berperan dalam produksi tekstil, bahan makanan atau kosmetik ya, ini kosmetik. Nah, dan yang paling penting juga nih, konsumsi alginat dapat membantu membersihkan polusi logam berat adik-adik ya. Jadi logam berat ini dalam tubuh kita melalui kita mungkin makan makanan yang terkontaminasi tanpa kita sadari. Nah, asam alginat ini memiliki daya ikat yang kuat, yang tinggi terhadap logam berat dan unsur-unsur radioaktif. Jadi tubuh kita bisa bersih dari bahan-bahan racun tadi, logam berat dan unsur radioaktif. Paham ya? Sekarang kita masuk pada ganggang berikutnya, Rhodophyta, ganggang merah. Ganggang merah ini contohnya, gambar ganggang merahnya. Pigmen yang dominan apa? Phycobilin dari jenis phycoerythrin. Ingat saja, erythrin ini berarti sel darah merah ya, jadi phycoerythrin. Kemudian, nah ini yang ciri khasnya, dia tidak memiliki tahapan flagel dalam siklus hidupnya. Ganggang yang lainnya punya ya flagel untuk bergerak, nah dia tidak memiliki tahapan flagel. Reproduksi seksual secara oogami. Tadi oogami berarti gamet betina lebih besar ya ukurannya dibandingkan gamet jantan. Aseksual dengan membentuk spora nanti. Dan meskipun disebut ganggang merah, ternyata tidak semua ya adik-adik berwarna merah. Di laut yang dalam bisa berwarna ungu, bahkan seperti kehitaman hitam. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Ini bisa kita amati tanpa alat bantu ya, berarti dia ukurannya besar, makroskopis, dan pasti sudah multiseluler, berbentuk lembaran ya, seperti ini untuk ganggang merah Rhodophyta. Nah, ini juga bentuk yang lainnya. Kita bisa lihat bentuk, termasuk dalam peranannya, ini adalah Eusebia spinosum untuk membuat agar-agar ya, umumnya di Indonesia, seperti ini. Jadi Eusebia spinosum juga dikenal sebagai sayuran laut, bisa berperan penting untuk kesehatan, untuk kosmetik, juga sebagai nanti bahan untuk membuat medium agar-agar untuk pertumbuhan bakteri ya, nih. Dan dia juga mengandung vitamin B12, makanya dia tadi bisa menjaga untuk kesehatan tubuh. Dan dia bisa anti radang ya, memiliki zat anti radang. Karena dia tadi memiliki vitamin B12 untuk Eusebia spinosum. Nah, contoh lainnya di sini ada Chondrus crispus, ini rumput laut ya. Untuk tadi ganggang merah. Selain itu ada yang dapat membuat agar-agar tapi bukan di Indonesia, di daerah dingin. Contohnya Gelidium dan Gracilaria. Ini dia contohnya ya. Gambarnya Gracilaria, ini Gelidium. Nah, ganggang merah juga penting untuk menyokong kehidupan nanti yang membentuk batu karang ya, batu karang tropis. Juga bisa membantu untuk pembuatan es krim, mengeraskan es krim, dan pengemulsi lemak. Jadi fungsinya juga banyak untuk ganggang merah. Sekarang kita masuk ganggang Euglenovita. Ini adalah ganggang yang khusus sebenarnya adik-adik ya.
Oke, kita ulas kembali meskipun video sebelumnya udah, bahwa Euglenovita ini adalah penyebab munculnya kingdom protista sebenarnya ya adik-adik, di mana dia memiliki ciri menyerupai tumbuhan. Mengapa? Karena dia punya klorofil sehingga bisa berfotosintesis atau bersifat autotrof. Tapi dia juga bisa berperan sebagai organisme heterotrof karena dia juga memakan zat-zat organik adik-adik ya. Jadi tidak semata-mata menghasilkan makanannya, cara hidupnya secara autotrof, tapi juga bisa secara heterotrof kalau lingkungannya ya dia tidak bisa untuk berfotosintesis. Kemudian dia punya ciri-ciri hewan, punya bintik mata. Ya, bintik mata itu disebut dengan stigma. Nah, ini bukan untuk melihat, tapi untuk membedakan terang dan gelap. Untuk stigma ya, juga punya, mengapa disebut dia punya ciri hewan? Yaitu dia juga bisa bergerak bebas. Karena dia punya flagel. Sekali lagi, ini latar belakang munculnya kingdom protista, salah satunya ketika ditemukan Euglenovita ini adik-adik ya, Euglena. Punya ciri hewan, punya ciri tumbuhan. Nah, mengapa dia berwarna hijau seperti ini? Karena ada klorofilnya ya. Dalam sitoplasma terdapat kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil berwarna hijau. Nah, reproduksinya bisa seksual, aseksual ya, dengan pembelahan biner untuk si Euglenovita ya kelompoknya. Jadi kalau ditanya peranannya ya dia peranannya sebagai produsen karena bisa berfotosintesis. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah alga api, oke, Pyrophyta yang disebut juga dengan Dinoflagellata. Dia punya ini untuk mengatakan dia punya dua flagellata, jadi dia punya dua flagel ya adik-adik ya. Nih, punya dua flagel. Dan ciri khasnya dia bisa berpendar atau memancarkan cahaya merah seperti api, terutama pada malam hari. Kemudian ini uniseluler, bergerak aktif, pigmen dominan adalah xanthofil dan karoten. Kemudian tubuhnya ini diselubungi oleh kutikula yang tebal. Dan dia punya dinding sel adik-adik ya yang tersusun dari selulosa. Reproduksi sama seperti tadi Euglena membelah diri, berarti secara aseksual. Nah, kalau di Indonesia nih, di air tawar, di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, contohnya adalah Paridium, Seratium, dan lain-lain. Sekarang kita lihat peranannya. Nah, peranannya ini bisa menyebabkan seperti pasang merah ya adik-adik, blooming, dan ini beracun. Nah, contohnya merah seperti ini, pasang yang kemudian berwarna merah, ini adalah alga merah. Dan ini beracun, bahkan beberapa ikan di sini tidak tahan terhadap racunnya ya. Nah, selain itu tadi dia fungsinya bisa pada saat gelap, sebagai dia bisa berpendar, mampu berpendar, sehingga juga disebut sebagai bioluminescent ya. Oke, hanya ini materi yang bisa kita bahas mengenai alga untuk klasifikasinya. Ya, yang jelas kalian ingat ciri khusus dari masing-masingnya, apakah itu pigmennya, ukurannya, dan peranannya, serta tadi reproduksinya ya. Kalau kalian masih bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.